banyak banget gerbang di Beijing. Ini yang gerbang selatan. Jadi lurusannya Tiananmen kan selatan. Ini lurusannya Tiananmen kan inner gate, bisa dibilang ini outer gate. Tidak jauh dari Yongdingmen Gate Tower ini, Wah, ini gedungnya kayak terdapat Longshuncheng Jingzuo Museum of Intangible Cultural Heritage. Sebuah museum tentang teknik pembuatan furniture kayu, Dokhas Beijing, yang dikenal dengan sebutan Jingzuo. oh iya, ada sarang burung. Seluruh penjelasan di dalam museum ini ditampilkan bilingual, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Menurut penjelasan, ada 3 aliran furniture kayu di China, Jingzuo atau Beijing Style, Suzhou Style, dan Guangzhou Style. Longshuncheng ini merupakan hasil merger seluruh produsen furniture kayu keras di Beijing pada tahun 1950-an. Karyawan. Kalau ini istilah karyawan cocok karena mereka berkarya, bukan cuma jadi budak korporat. Ini China time honored brand ini. Namun brand ini awalnya bernama Longshun, sudah ada sejak tahun 1862, saat dinasti Qing masih berkuasa di bawah Kaisar Tongzhi. Awalnya, perusahaan ini terletak di area Hutong di antara Temple of Heaven dan Qianmen, di mana terdapat banyak pengrajin kayu berkumpul. Para pengrajin ini mengumpulkan dana dan mendirikan kuil untuk Lu Ban, seorang ahli pertukangan yang hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangunan kuil serta sebagian besar area Hutong, sayangnya, saat ini telah lenyap tergusur oleh modernisasi. Sekarang mari kita lihat koleksi perabotan rumah tangga, hasil karya seni Longshuncheng yang ada di lantai pertama. Ini lemari-lemarinya nih, zaman dinasti Qing. Nih lihat nih ukiran-ukirannya nih. Jadi kalau di Indonesia tuh di Jepara itu tuh senimannya memang dari Cina, awalnya dari orang-orang Hakka yang terkenal itu. Seniman-seniman. Beralih ke lantai kedua, kami langsung terpukau dengan interior, benda-benda pameran, serta fakta-fakta menarik yang dibagikan. Furniture kayu Jingzuo tidak dibuat sembarangan. Ada banyak standar dan aturan istana yang harus diikuti secara ketat. Bahan-bahan yang digunakan haruslah kayu berkualitas tinggi. Ini kayu-kayu yang dipakai nih. Ini kayu keras mainnya. Teknik pembuatan furniturnya juga merupakan teknik tingkat tinggi, dari pengukiran, carving, pengorekan, scraping, dan pelapisan, waxing. Jadi ini apa, Tin? Jenis-jenis teknik pembuatan siku dan sebagainya tanpa paku, tapi semuanya pakai kayu dan skewer gitu loh buat. Nggak pakai paku. Terus ini contoh kunciannya di ujung-ujung furniture. Wow. Paku kan bisa dibuka. Ini alat untuk motong kayu. Potong kayu, Gesek. mesin kayu, terus bikin sikunya.
Lah di Cilongok nggak ada kayak gini kan. Cilongok nggak bikin kasihan. Iya, kita bikinnya cuma ini doang. Terus buat bikin garis lurus itu pakai ini karena mau dicuci juga sih. Dan ini auspicious, kamu tahu auspicious kan hoki ya. Jadi kan ada budaya hoki-hokian kan di Cina itu. Jadi ini nih dibikin segala macam ini nih Tin. Untuk keberuntungan. Wah, itu apaan? Sudah beberapa puluh tahun, Longshun Cheng menjadi penyuplai replika, tempat-tempat penting bersejarah seperti Summer Palace, dan juga tempat-tempat modern seperti Hall VVIP di Capital Airport. Min baru di lantai yang ketiga ini, ada pengunjung lainnya. Itu suaranya kedengaran dari sini. Sepertinya belum banyak orang yang tahu keberadaan museum yang baru dibuka akhir tahun 2021 ini. Atau mungkin juga sepi karena tiket masuknya yang cukup mahal, yaitu 60 yuan per orang. Rata-rata museum lain hanya 10 atau 15 saja. Tidak terasa kami pun telah tiba di area paling ujung dari museum ini. Di sini terdapat kata penutup mengenai kunci kesuksesan Longshun Cheng bisa menjadi pemimpin pasar furniture kayu di Cina, yaitu dengan mempertahankan kesetiaannya terhadap gaya khasnya dan kualitas tinggi. Ternyata tembus ke area showroom produk-produk furniture yang dijual. Yang paling menarik ada di lantai dasar. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Like, share, subscribe.